Baik, Mister gimana? Alhamdulillah, Mister baik. Enggak, oh. Udah sarapan, Ki? Ah, Udah sarapan? sudah tadi makan sedikit aja gara-gara kesiangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Yang lain apa kabar? Ada Hafi, Radi, Rahmida, Lana, Siti Zahra, Yayang, Nurhaliza. Mudah-mudahan baik semua ya. Kita akan mulai 2 menit lagi. Silahkan sambil nunggu teman-teman yang lain, silahkan dipersiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Baiklah, agar nama kalian terrecord, jaga-jaga ya kalau nanti kalian misal terlive gara-gara koneksi atau apa. Silakan tulis kelas dan nama lengkap kalian di kolom chat. Kelas dan nama lengkap di kolom chat ya, silakan. Agar nanti nggak hilang. Ya, ada Rahmida. Alicia, ya silakan dilanjutkan ya. Yang cowok-cowok nih, Radi, Rizky. Yang baru datang silakan tulis kelas dan nama lengkap di kolom chat ya. Oke, ada Nurhaliza juga. Ahmad Hafiz sudah, Nurhaliza. Ya. Tabita, oke. Baik, ini pesertanya sudah belasan ya, ada 15. Karena sudah 15 peserta dan waktu sudah menunjukkan 10 lebih 5 menit. Yuk sebelum kita mulai masuk ke kelas, kita kalian tunjukkan dulu buku catatan dan pulpen kalian dengan mengaktifkan video, silakan. Show me your notes and pen. Ya, udah. Tabita, oke. Thank you. Rahmida udah juga. Nurhaliza sudah. Good job. Iki, oke. Siti Zahra. Lu ada foto apa tuh di Siti Zahra? Ahmad Hafiz sudah. Nurhaliza sudah. Oke, great. Baik, langsung saja kita mulai. Let's start. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, komunikasi kita tetap menggunakan chat pasti dan juga voice. Jadi kalau kalian mengaktifkan voice, it's okay. Kalau Mister nanya-nanya apa, silakan bisa langsung dijawab lewat voice gitu ya. Biar enak. Baik, apakah PPT saya terlihat, teman-teman? Iya, Sir. Oke, terlihat ya. Sip. Sebelum kita masuk ke materi inti gitu ya, let's have some warming up with English. Jadi Mister nanti akan menunjukkan satu kata dan kalian sebutkan artinya gitu ya. Pressure. What is the meaning of pressure? Apa artinya nih, pressure? Tekanan. Tekanan, yap, correct. Kalau area? Area?
Daerah. Daerah, apalagi selain daerah? Tempat. Daerah, tempat, oke, apalagi? Lingkungan. Lingkungan, apalagi? Area. Area, wilayah, Alicia jawab di chat ya. Wilayah, apalagi? Masih ada lagi yang belum tersebut. Ini bisa daerah, area juga, tempat, area juga, lingkungan, area juga, wilayah, area juga. Tapi ada satu yang belum disebut. Lahan. Lahan, benar juga lahan. Kalau lahan itu menyatakan ukurannya dengan apa? Luas. Luas ya. Area bisa dijadikan dengan luas ya. Jadi area ini bisa menjadi kata benda, bisa juga menjadi kata sifat. Kalau kata benda ya ini daerah, tempat, lingkungan, lahan, wilayah. Kalau kata sifat jadinya luas. Gitu ya. Next. Force. Apa nih force? Gaya. Gaya. Oke. Sip, gaya ya. Kalau style apa style? Gaya juga. Apa bedanya style dengan force? Kalau style kan Hmm. kayak apa ya? Gak tahu juga, Sir. Pokoknya sama gaya. Oke. Biasanya kalau force, gaya, kalian lakukan atau kalian pakai sehari-hari untuk aktivitas apa? Style. Apa? Style. Kok kurang jelas ya? Apa sinyal saya ini? Biasanya force dilakukan pada aktivitas apa? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, contoh. Kasih contoh dong. Apa ya? Bebas contohnya, yang ada force-nya. Menarik. Menarik. Menarik apa nih? Menarik tali tambang. Menarik tali tambang ya. Itu force ya, gayanya ya. Kalau gaya style, ini dilakukan di mana nih kalau gayanya style? Fashion. Fashion, ya benar ya. Kayak bagaimana kalian berpakaian, bagaimana kalian berdandan. Nah, itu gayanya ini style. Gaya fashion, kalau ini gaya fisiknya. Next, satu lagi. Painful. Ada yang tahu artinya painful? Pain. No pain, no gain. Painful, apa? Ada yang tahu nggak? Sakit. Pain sakit. Pain sakit, kalau painful? Sakit banget. Sakit banget, Menyakitkan. ya benar. Bisa. Sakit Nah, banget. kalau ini sama-sama sakit ya artinya ya. Kalau pain itu sakitnya kata benda, kalau painful ini kata sifat. Gitu ya, oke sip. Nah materi kita hari ini kan udah ini ya, daily test, jadi kita akan masuk materi baru yang terkait dengan istilah-istilah ini. Langsung saja kita mulai dengan, nah, kalian ingat-ingat pengalaman kalian deh, pernah nggak sih kalian terbentur oleh sesuatu? Kalau pernah, silakan dijawab di kolom chat, terbentur apa? Atau mau voice juga boleh langsung, silakan. Rahmida, terbentur bola basket di hidung. Bola basket di hidung ya, mantap ini. Alisa nih kena dinding. Apanya yang kena dinding? Kepala atau tangan, kaki? Siti Zara kebentur pintu. Dina kena dinding juga. Kebentur pintu. Bola voli kena kepala. Aduh, kasihan banget nih kena kepala. Kebentur kepala, Alisa. Terbentur sendal lemparan mama, kata Rizky nih. Aduh. Tapi Rizky jawabnya ini. Di private ya. Sorry ya, Ki, aku sebutin namamu ya.
Sendal emak juga. Oke, apa lagi nih? Oke, udah banyak ya, macam-macam ya terbenturnya ya. Nah, kalau pas terbentur, rasanya gimana? Ya, kalau terbenturnya kenceng, rasanya ini ya, painful, wah, sakit. Rasanya sakit. Nah, sekarang, kalian kan merasa terbentur nih, merasakan terbentur ya. Mungkin ketika kalian masih kecil, entah sadar atau tidak gitu kan. Sekarang Mister tunjukkan sebuah gambar. Dua buah gambar ya. Ada gambar meja kiri sama meja kanan. Kira-kira kalau kalian terbentur nih, terbentur entah kepala atau kaki gitu kan, pada meja yang kiri sama yang kanan, mana yang akan lebih sakit? Which one is more painful? Kanan ya? Lebih sakit ya kanan ya? Oh, yang kanan. Oke. Nah, yang jawab kanan nih. Kira-kira kenapa? Kenapa kok yang kanan lebih sakit? Kenapa yang kanan lebih sakit rasanya? Ujungnya tajam, bener. Ujungnya tajam. Apalagi ya selain ujungnya tajam? Oh ya, lebih tajam ujungnya ya, tajam ujungnya. Nah, berarti kalau makin tajam makin sakit nih, ya nggak? Gitu ya. Nah, sekarang coba sebutkan kira-kira hal-hal apa saja yang bisa membuat kalian lebih sakit rasanya kalau terbentur selain tajam ujungnya. Karena lebih tajam, lebih sakit ya. Nah, selain lebih tajam ujungnya, kira-kira yang membuat kalian lebih sakit apa? Terbenturnya. Beratnya, oke. Nah, misal misal besi sama ini ya, kapas ya. Kalau benturan sama besi dan kapas, ya lebih sakit besi. Gitu. Lantai yang bertekstur. Wih, mantap nih, lantai yang bertekstur. Apalagi? Lantai kasar gitu ya, atau bertekstur gitu ya. Kalau ditendang ya sakit. Iya, sakit. Nah, faktor dari tendangan itu, yang membuat tendangan itu lebih sakit itu apa? Nih, berat benda yang membentur, lantai kasar bertekstur gitu ya. Selain itu apa lagi? Kalau kalian terbenturnya ketika lari sama ketika jalan, lebih sakit yang mana? Lari dong. Nah, Rahmida jawab lari. Kenapa kok lari ya? Lebih apa nih gara-gara lari nih? Lebih kenceng ya, lebih kenceng ke mana? Kalau kalian terbenturnya mungkin di ujung yang tajam, tapi cuman benturnya pelan, nah mungkin nggak terlalu sakit. Tapi kalau udah tajam, kalian sambil ngebut gitu kan, waduh, sambil lari, kena, wah sakit. Nah sekarang, biar agak ada feel-nya gitu ya, ayo kita coba. Kan kalian punya pulpen ya, masing-masing ya, punya pulpen ya. Nah ini, tunjukkan pulpen kalian coba, mana? Kita coba bareng-bareng. Oke, siapkan pulpen ya. Kita namai bagian yang atas, ini namanya pangkal. Terus bagian yang biasa kita buat nulis namanya ujung. Sekarang pulpen kalian, bagian pangkal, coba kalian dorong ke kulit kalian. Yang ujung juga. Mana yang lebih sakit? Udah dicoba? Yang ujung, Sir. Yang ujung ya. Tapi kalau dibandingkan gini,
Yang ujung lebih sakit. Sekarang, kalau yang ujung kalian cuma naruhnya kayak gini, nggak perlu didorong, ya. Dibandingkan kalian dorong, mana yang lebih sakit? Didorong atau tidak didorong? Dorong. Dorong lah ya. Bisa kalian rasakan ya gitu ya. Nah, kalau di fisika yang kita bahas tadi ini, rasa sakit itu kalau di fisika itu namanya tekanan. Nah, kemudian tadi ada dua ya. Permukaan benda yang lancip atau tumpul, tajam atau enggak tajam, sama kekuatan dorong. Makin kuat dorongannya makin apa? Makin sakit atau makin enggak sakit? Makin sakit, Sir. Makin sakit ya. Nah, kekuatan dorongan ini, kalau di fisika itu namanya gaya. Kalau lancip atau tumpulnya permukaan, itu namanya luas kontak. Yang lancip sama tumpul, yang tajam sama nggak tajam, mana yang lebih luas? Pangkal sama ujung, mana yang lebih luas? Ukurannya, mana yang lebih luas? Pangkal atau ujung nih? Pangkal ya. Nah, berarti makin luas, kan tadi pangkal lebih nggak sakit tuh dibandingkan ujung ya. Berarti makin luas, maka rasa sakitnya akan semakin kecil. Gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita nanti akan masuk ke perhitungan, tapi sebelum itu kita lihat dulu lebih detail ke luas kontak. Nah, ini misalkan ada dua gambar. Dan disentuh pakai jari sama disentuh pakai jarum. Mana yang luas kontaknya lebih besar? Gambar kanan atau kiri? Kiri ya, berarti otomatis yang kiri lebih nggak sakit. Oke, great. Sekarang, kalau tangan kalian didorong dengan satu telunjuk dibandingkan dengan ketika menggenggam, mana yang luas kontaknya lebih besar? Lebih besar, oke. Ambil jawab ketika menggenggam. Yang lain? Kanan ya, Lisa. Ya, benar. Ketika menggenggam, lebih besar luasnya. Oke, gitu ya. Sip, great. Sekarang, siapkan keyboard kalian. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Mr. ajukan di layar. Siap ya? Nah, ini. Posisi kaki mana yang mendapat tekanan lebih besar? Kanan atau kiri? Nah, jawab kanan, kiri, kanan, 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 kanan. Oke. Ada yang jawab kanan, ada yang jawab kiri ya. Kita bahas. Dari yang jawab kanan dulu deh. Yang tadi jawab kanan, boleh aktifkan voice-nya ya. Silakan dijawab. Kenapa yang kanan lebih besar tekanannya? Halo, Lamran. Kenapa yang kanan mendapat tekanan lebih besar? Karena lebih tajam. Lebih tajam ya, sininya ya, lebih tajam. Tumpuannya di ujung kaki, Sir. Tumpuannya di ujung kaki. Berarti kalau lebih tajam, luasnya makin kecil ya. Luasnya berkurang, makin kecil. Nah, kalau luasnya makin kecil tadi, tekanan makin besar. Jadi jawabannya yang kanan, gitu ya. Sip. Sekarang, next. Nah, flat shoes sama high heels. Sepatu mana yang memberikan tekanan lebih besar pada lantai? Kanan atau kiri? Kiri, kiri, kiri. Oke, udah 3 orang yang jawab kiri. Yang lain silakan. Hafi L, left gitu ya. Oke, boleh.
Kiri ya. Alasannya kenapa nih kalau yang ini? High heel sama flat shoes. Kenapa high heel memberikan tekanan yang lebih besar? Silakan bisa dijawab langsung atau lewat chat. Saya yang cewek-cewek nih, lebih suka yang mana? Kenapa yang kiri lebih besar tekanannya? Oh, nggak ada yang respon ya, Wah, malu-malu nih. Ya udah, Mister panggil aja. Oh, sudah dijawab sama Hafi. Luas kontaknya lancip berarti makin kecil ya. Nah, makin kecil luasnya berarti makin besar tekanan, benar. Sekarang lagi. Ada kursi kiri dan kanan. Mana yang memberikan tekanan lebih besar pada lantai? Kursi kiri atau kanan? Kanan. Oh, Saskastran, R. Right. Kenapa yang kanan lebih besar memberikan tekanannya? Alasannya kenapa nih? Lebih berat. Kenapa lebih berat, Rahmida? Ada orangnya, ya benar. Gitu ya. Jadi ada dua faktor yang membuat tekanan makin besar, yaitu luasnya, tajam atau enggaknya. Makin tajam, berarti makin kecil luasnya, berarti makin besar tekanannya. Kemudian beratnya. Makin berat, maka tekanannya juga makin besar. Atau gaya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Silakan bisa dibaca. Tuliskan jawabannya di kolom chat. A atau B atau C atau D. 4 buah benda ini yang memberikan tekanan pada lantai. Itu yang nomor berapa yang paling besar? Dan alasannya apa? Silakan dijawab di kolom chat. A, B, C, atau D. Terdapat 4 buah benda dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai. Nah, kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Tekanan paling besar yang dialami lantai diakibatkan oleh benda yang nomor berapa? Ramida jawab C. Karena lebih tajam dan kecil. Yang lain silakan. Ramida C nih. Nanti kita bahas, nggak perlu takut ya jawab ya. Nggak harus benar juga kok. Yang lain, ayo. Rizky mana nih Rizky nih? Yang mana nih Ki? Ada siapa aja nih? Coba dicek dulu. Dari Rizky. Jawabannya apa nih Ki? Ada Anggi juga. Ada Jehan. Oh, udah ada banyak nih. Kok yang jawab cuma satu nih. Malah yang lainnya nih, yuk, urun pendapat yuk. Coba kita panggil dulu. Dina jawabnya C, oke, sama kayak Rahmida gitu ya. Coba Hanif mana nih Hanif? Halo Hanif. Hanif. Loh, ada suaranya nih. Hanif mana nih? Oke, baik. Udah ada 2 orang yang menjawab C. Kita bahas ya, kita bahas. Coba. Kalau dari segi beratnya,
Sama gitu ya. Ini oke. Sama-sama 100 kilogram. Sekarang otomatis kita lihat mana yang lebih tajam. Nomor 1 sama nomor 2. Mana yang lebih tajam nih? Dina, Rahmida, dan yang lain? Mana yang lebih tajam? 1 atau 2? Yang jelas 3 yang paling ini ya. Kalau dibandingkan 1 ya, oke, jawab 1 lebih tajam. Kalau 1 sama 3, mana yang lebih tajam? 3. Sekarang dibandingkan 3 sama 4. 3 sama 4, mana yang lebih tajam? Baik. Segini ya, berarti ini ada 2. Karena kiri dan kanan ya, kalau ini segini. Coba, kalau ini dibandingkan dengan yang coba Mister kasih annotate dulu. Sini. Oke, dilihat ya, mana yang lebih besar sih sebenarnya antara 3 dan 4. Kalau kalian melihatnya yang 3, berarti jawabannya 3. Tapi kalau kalian merasa yang lebih tajam tuh yang nomor 4, Sir. Yang lebih kecil, yang lebih lancip. Maka jawabannya adalah nomor 4. Oke, sekarang Mister minta siapkan buku catatan kalian. Kita akan mencatat dikit. Nah, ini kan tadi kalau rasa sakit itu tekanan, jadi makin sakit itu artinya tekanan makin besar. Ini kekuatan dorongan itu gaya, simbolnya F. Tajam atau enggaknya permukaan benda itu luas kontak. Makin besar luas kontaknya, maka makin tumpul dia, makin nggak tajam. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau dibuat persamaan matematis, dia hasilnya akan jadi kayak gini. Nah, di mana P ini adalah tekanan, F ini adalah force, gaya, A ini adalah luas kontak. Oke, silakan dicatat dulu. Rumus matematisnya, tekanan, gaya, dan luas kontak. Sudah dicatat? Halo? Oh, masih ada orang ya nih? Sudah, Sir. Sudah ya? Baik. Yang lain? Oke. Nah, sekarang kita bahas satu soal.
Seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton, Newton. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah adalah 50 cm kuadrat. Berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Silakan coba kalian kerjakan di buku catatan. Nanti akan kita bahas. Kalau udah kesulitan bilang ya. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Silakan dikerjakan dulu. Kalau udah selesai, bilang udah selesai, Sir. Oke, satuan P. Satuan P itu tergantung dengan satuan gaya dan luasnya. Jadi gayanya nanti satuannya apa, luasnya satuannya apa. Kalau misalkan gayanya Newton, luasnya cm kuadrat, berarti satuan dari P adalah Newton per cm kuadrat. Gitu. Ya. Yang sudah selesai silakan bilang sudah selesai. Nanti akan kita bahas. Dicatat ya. Nanti setelah dibahas. Alisa sudah, kita tunggu dulu yang lain. Kalau sudah bilang ya, di kolom chat boleh atau bilang langsung. Lewat voice. Rahmida sudah juga. Nurhaliza sudah juga. Dina udah juga. Oh, 4 girls semua nih. Oh, boys-nya mana nih? Boys-nya nih. Halo boys. Nurhaliza sudah juga. Oke. Ya, yang sudah, ada yang mau sharing? Silakan aktifkan mikrofonnya. Alisha, Rahmida, Nurhaliza, Dina, Nurhaliza. Ada yang mau sharing? Sharing gimana, Sir? Sharing jawaban. Langsung jawaban. Ya. 2 punya saya. Ini dengan siapa yang berbicara? Alisa. Alisa, oh ya. Ya, Alisa jawabannya berapa? 2 ya? 2. Gimana tuh cara ngitungnya, Alisa? 100 N-nya itu kan F, 50 cm kuadratnya itu 50. Dirumusnya itu F bagi A, jadi 100 bagi 50, 2. Satuannya saya nggak tahu. F-nya 100 gitu ya. Hanya 50, jadi dibagi 2. Satuannya apa, Alisa? Nah, nggak tahu saya. F satuannya apa, F? N, N. Kalau yang A ini satuannya apa? cm kuadrat. Nah, berarti kan tadi N dibagi cm kuadrat. Tinggal terus saja N bagi cm kuadrat. Nah, ini udah jadi satuan. Gitu ya. Jadi satuan tuh kayak gitu, sama mengikuti rumusnya ya. Oke, jawabannya sudah benar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau ada jawaban yang beda? Rahmida, Nurhaliza, Dina, Nurhalisah? Sama ya? Oke. Sekarang. Nah, ini. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm kuadrat, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah sebesar
Berapa? Ini nggak perlu dilihat ya pilihan jawabannya ya. Kalian hitung aja sesuai dengan yang kalian mengerti. Satuannya boleh beda. Ini kan udah satuannya nih, satuannya boleh beda. Silakan kalian hitung aja. Ya, kalau sudah, silakan dilaporkan. Siapa yang mau sharing? Oh ya, tadi yang sharing adalah Alisa. Thank you ya, Alicia. Sekarang lanjutkan yang ini. Angkanya nggak harus sama dengan yang A, B, C, D ya. Bisa jadi jawabannya beda, tapi tetap benar. Rahmida sudah. Kita tunggu nih yang lain nih, mana nih yang sudah nih. Dina udah juga. Baru 2. Alicia sudah. Baru 3. Yang lain? Yang lain? Ada kesulitan ya? Baiklah, kita bahas saja. Tapi sebelumnya, Rahmida, Dina, Alisa, ada yang mau sharing jawaban? Tadi Alisa udah ya, coba. Rahmida sama Dina, siapa nih yang mau sharing jawaban nih? Rahmidatun. Oke, Rahmida. Jawabannya berapa dulu nih, Rahmida? 0,6 Newton per cm². 0,6 Newton per centimeter kuadrat. Nah, caranya gimana tuh, Rahmida? Sama Sir kayak acara Alisa dibagi juga 90 dibagi 150. F per A gitu ya. Iya. 90 ini Dibagi 150. 150. Oke, ketemunya 0,6 ya. Yep. Kalau caranya Dina, sama atau Sama, beda Dina? Sir. Sama. Sama ya. Ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Alisa, kalau Alisa sama atau beda? Saya yang A-nya diubah ke meter dulu, Sir. Oh, hanya diubah ke meter dulu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti aja kita bahas ubahnya ya. Ini pakai sentimeter dulu nggak apa-apa. Sekarang kita bahas dulu. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya. Pakai berapa tangan? 2 ya. Apabila luas sebuah telapak tangan, sekian. Maka tekanan yang diberikan Budi adalah 150 ini berapa tangan nih? 1 berarti. 1. Budi pakai berapa tangan? 2. 2. Berarti harusnya luasnya berapa? 300. 300 ya. Dikali 2 ya. Ini kalau yang dorong berdua ya tinggal berapa tangan gitu kan. Oke, jadi kurang dikit aja. A-nya harus dikali 2 karena dia pakai 2 tangan. Jadi Rahmida, jadi jawabannya ini berapa nih kalau dihitung nih? Mister pakai warna lain ya. Warna biru. Berarti 90 per 300. 300. Berapa tuh berarti? 60 kan? Berapa? Coret, coret. 3/10 ya, 0,3 Newton per centimeter kuadrat. Oke, thank you. Rahmida dan Dina. Nah, tadi coba Alicia. Alicia tadi kan sentimeternya diubah ke meter tuh gimana tuh jadinya? Kenapa, Sir? Tadi kan Alisa ngerjainnya sentimeter diubah ke meter. Ya nggak? Ah, Nah, jadi berapa meter kuadrat nih? Kalau
Kalau 2 tangan. Saya di 300. pasar kalau ada kuadrat tuh, kalau naik 2 tuh tambah berapa? 0. Dibagi. Kayaknya saya salah diubahnya tuh, Sir. Oke, kita gambar tangganya dulu ya. Nah, kalau ini meter kuadrat, bawahnya kan desimeter kuadrat. Bawahnya baru sentimeter kuadrat. Nah, berapa tingkat nih? 2. 2. Kalau ada kuadratnya, naik 1 tingkat itu dibagi 100. Berarti kalau naik 2 tingkat dibagi berapa? Berapa? 1000? 10.000? 10.000. 10.000. Oke, berarti kalau mau jadikan meter kuadrat, 300 dibagi 10.000. Berapa nih? Coret nolnya. 3/100, 0,03 meter kuadrat. Jadi ini sama saja. Jawabannya adalah 90 dibagi 0,03. Jawabannya adalah 3.000, tapi Newton per meter kuadrat. Ini sama-sama benar ya jawabannya ya. Yang atas yang 0,3 sama yang bawah yang 3.000 ini sama-sama benar, hanya saja satuannya yang berbeda. Oke, sampai titik ini ada yang mau ditanyakan? Tiga, 2, 1. Nggak ada ya? Oke, the last. Nanti buat latihan kalian aja. Nah, let's have some reflective time. Apa sih yang kalian dapatkan pada pelajaran kali ini? Atau hal baru apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Dan apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau sharing? Silakan. Nggak ada? Mister tunjuk ya. Coba Dina. Halo Dina. Iya, Sir. Oke, Dina. Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kamu dapatkan hari ini? Tekanan dan kontak. Tekanan dan Loss kontak. gimana tuh? Apa yang baru dari tekanan dan luas kontak? Ditahu tekanan sama loss. Oh, gitu ya. Berarti sebelumnya belum tahu ya tekanan luas kontak. Oke. Kalau kesimpulan pembelajaran hari ini, Dina, apa yang bisa Dina simpulkan? Kesimpulannya, kita belajar tentang loss kontak dan tekanan. Oke, ada lagi? Sudah? Dan rumusnya ya, itu cari Oke, thank you, Dina. Ya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin hal baru yang berbeda dengan Dina gitu ya. Kalau Dina kan hal barunya tekanan dan luas kontak nih. Kalau yang lain, mungkin ada yang beda? Atau punya kesimpulan yang beda dari pembelajaran hari ini? Nggak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Thank you, Dina. Thank you yang lain atas partisipasinya di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di kelas hari ini bermanfaat. Mungkin tidak secara langsung untuk kalian, tidak secara langsung, tidak sekarang saat ini, tapi mungkin in the next future ini akan berguna. Oke, thank you. Sekian dari Mister. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, thank you. Oh iya, bentar. Jangan keluar dulu ya. Mister screenshot dulu. Biar nanti kalau. Oke. Sip. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Thank See you, you. sir. Thank you, Thank you. sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Niko. Oh, udah pergi dia.